Selat Hormuz kan berada di antara Oman sama Iran ya. Dan ini merupakan salah satu checkpoint energi yang besar ya. Salah satu checkpoint energi di dunia ini adalah Selat Hormuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unas Speak Up. Pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir beranda kita masih dipenuhi oleh berita-berita eskalasi konflik di Timur Tengah, di mana Iran menjadi salah satu aktor utamanya. Nah, terkait dengan ini, pemirsa, meskipun dilihat sekilas seperti sebuah konflik regional saja, namun nyatanya dampaknya itu menjalar ke berbagai negara yang bahkan secara geografis itu terletak jauh dari pusat konflik. Sejumlah negara pun mulai melakukan langkah ekstrim seperti memberlakukan kebijakan darurat energi nasional, misalnya yang terjadi di Filipina. Kemudian sejumlah negara di Asia juga seperti Thailand, Vietnam, Pakistan, dan juga Indonesia bahkan menerapkan kebijakan WFH atau work from home untuk membatasi penggunaan bahan bakar nih. Nah, ini menjadi pertanyaan penting nih pemirsa, mengapa sebuah konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia ini bisa begitu cepat mempengaruhi harga energi yang kita gunakan sehari-hari. Kita akan mengkaji isu konflik Timur Tengah ini dari perspektif yang berbeda nih pemirsa, yakni dari sudut pandang geologi, karena bagaimanapun sebuah konflik dan juga kebijakan energi itu tidak bisa terlepas dari faktor alam tentunya yang membentuknya. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini pemirsa, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Narasumber kita kali ini datang dari Ketua Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, ada Bapak Dr. Engineering Hendra Fahri, STM Engineering. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak sudah kembali hadir di Unhas Speak Up, tentunya bersama kita semua mengkaji isu yang sangat hangat dibahas saat ini. Nah, mungkin kalau orang berbicara soal konflik itu mungkin banyak yang langsung mengaitkannya dengan hubungan internasional misal atau politik. Nah, ini ada sudut pandang yang unik nih, yang berbeda. Bagaimana kita kemudian melihat atau memaknai konflik yang masih berlangsung hingga saat ini. Nah, seperti yang sempat saya sebutkan di awal tadi Pak, bahwa Iran ini menjadi salah satu aktor utama dalam eskalasi yang saat ini terjadi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Iran itu merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar ketiga ya Pak di dunia. Nah, secara geologi nih, bagaimana kemudian suatu wilayah itu bisa kemudian memiliki cadangan minyak dan gas yang banyak begitu Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya, dan melihat kondisi hari ini. Jadi kami ini melihat dari pandangan geologi ya. Jadi secara geologi ini sangat penting ya melihat karakteristik dari sumber daya alam yang dimiliki. Jadi melihat bagaimana komposisi batuannya, stratigrafi dari daerah tersebut ya. Kemudian bagaimana batuan reservoirnya. Jadi ada batuan induknya, kemudian ada batuan reservoir dari suatu kawasan ya. Kemudian kita coba melihat jebakan-jebakan minyak yang ada di situ dari perspektif struktur geologinya ya. Kemudian setelah itu coba kita melihat bagaimana hubungan antara stratifikasi batuan dari bawah permukaan sampai ke atas permukaannya. Jadi ini yang perlu kita coba pahami bersama ya. Oke, jadi memang ada aspek-aspek tertentu tersebut ya dari segi geologinya yang kemudian nanti bisa mempengaruhi sumber cadangan apa yang tersimpan di suatu wilayah seperti itu ya Pak? Ya, jadi kita harus melihat kondisi geologi. Ya. Kondisi geologi. Kondisi geologi. Kemudian bagaimana kondisi cekungan sedimen yang ada di situ. Ya, apakah memang ada batuan yang memang kita secara geologi bahwa ini bisa memberikan informasi bahwa ini batuan-batuan sedimen yang bisa coba menjadi sumber untuk minyak dan gas bumi ini. Kemudian kondisi struktur geologi yang berkembang di situ seperti apa. Nah, inilah yang mungkin menjadi tanda tanya kita, bagaimana hubungannya dengan karakteristik geologi ini dengan negara Iran ini. Oke, kita langsung ke konteksnya saja. Berarti kalau dilihat di Iran memang ini Pak, dari struktur geologinya itu apa memang memiliki keistimewaan tertentu gitu yang membuat dia menjadi negara tertiga memiliki cadangan minyak dan gas di dunia ini Pak? Iya, jadi secara geologi bahwa
proses terbentuknya kawasan ini itu adanya tumbukan lempeng Arabian dengan lempeng Eurasia, Teluk Eurasia ya, sehingga ini ada struktur geologi. Kemudian batuan yang terdapat di wilayah kawasan atau di kawasan ini adalah batuan karbonat ya, sehingga ini memungkinkan untuk ada jebakan minyak dan gas bumi. Dan kemudian juga dari sini kita melihat kira-kira reservoirnya seperti apa, dan sangat mendukung secara geologi untuk batuan-batuan reservoir yang ada di wilayah atau negara Iran ya, dan lebih khusus di daerah Selat Hormuz ini. Ya. Oke, selain dari Iran sendiri Pak, apakah ada negara lain juga yang memiliki struktur yang sama tersebut Pak, seperti yang terbentuk dari tumpukan lempeng dan batuannya tuh berasal dari batuan karbonat ini Pak? Selain Iran, apakah ada negara lainnya juga punya karakteristik yang sama? Saya kira ada beberapa negara ya. Kita seperti lihat Saudi Arabia ya, Oman, dia ini semua ya, negara-negara yang ada di kawasan teluk yang di sana lah, dia ini ya, kawasan Timur Tengah ya. Dan ini juga kalau secara ini kan kita juga memiliki juga kan, Indonesia juga akan seperti itu dari secara geologi ya, jadi seperti itu. Jadi ada negara-negara lainnya juga tentunya punya karakteristik yang sama ya, dan dengan karakteristik tersebut hampir dipastikan Pak, negara tersebut punya cadangan minyak yang besar. Iya, jadi kalau kita melihat skala cadangan besar, ya kita kan melihat ini dari kawasan Timur Tengah ya. Jadi seperti Iran ini kita bisa katakan bahwa cadangan raksasa ya, karena memiliki komposisi cadangan yang luar biasa, yang memang seperti dia 20% itu cadangan di dunia ini itu dari kawasan tersebut. Nah, kemudian ini kita bisa melihat dengan negara lain urutan-urutannya ya, urutan-urutannya. Dan mungkin juga seperti termasuk di Indonesia. Oke. Nah, kemudian selanjutnya Pak, bagaimana sih seberapa berpengaruhnya nih kondisi geologi suatu negara ini terhadap peran atau posisi strategisnya dalam pasar energi global nih Pak? Kalau dilihat ini kan rankingnya tuh dari Venezuela, Arab Saudi, kemudian Iran. Nah, ini kan ketiganya ini kemudian menjadi pemain utama nih di pasar energi. Nah, seberapa berpengaruh dari letak geologinya nih Pak, struktur geologinya? Iya, saya kira peran geologi ini sangat besar ya, karena cadangan energi itu tersimpan itu dengan melihat bagaimana kondisi geologi suatu kawasan ya. Nah, dari kontribusi potensi geologi yang ada ya, memberikan peran bagaimana kira-kira terkait iklim investasi ya, kemudian bagaimana mempengaruhi untuk produksi ya, kemudian hilirisasinya kemana, negara-negara mana saja yang membutuhkan. Nah, ini saya kira ini yang penting kita cermati ya. Jadi disitulah disitulah kita bisa mempengaruhi secara geopolitik ya. Jadi geologi ini, jadi akar ininya kita melihat secara geologinya dulu, sumber cadangannya seberapa besar ya. Dari sini baru kita impact-nya kemana. Nah, impact-nya inilah yang kita tekan ini, bahwa hari ini kita berbicara seperti Iran ini karena kenapa? Kita melihat cadangan besar itu cadangan raksasa. Ya, seperti itu jadinya. Jadi sangat impactful tentunya Pak, sehingga namanya tadi geopolitik ya. Bagaimana kemudian dari akarnya, geologinya dulu, cadangan apa yang banyak di negara tersebut, dan terbukti mungkin ya Pak, negara-negara yang punya banyak cadangan itu sering menjadi sumber ketegangan ya, seperti baru-baru sebelum Iran ini. Nah, Venezuela juga sebelumnya sempat terjadi gitu, di mana presidennya sempat ditangkap oleh Donald Trump gitu ya, dengan berbagai dalih, termasuk juga karena perebutan sumber daya minyak yang ada di sana. Nah, terkait dengan itu kemudian Pak, selain dari kondisi geologi di Iran ini tadi, nah Selat Hormuz ini yang menjadi banyak dibahas juga nih Pak. Seberapa vital sebenarnya peran dari Selat Hormuz ini kalau kita lihat dari sudut pandang geologinya Pak? Iya, yang perlu kita tahu ini Selat Hormuz kan berada di antara Oman sama Iran ya, dan ini merupakan salah satu checkpoint energi yang besar ya. Salah satu checkpoint energi di dunia ini adalah Selat Hormuz. Bukan hanya sebagai posisi potensi cadangan yang ada dari sana, tapi menjadi jalur transportasi ya, jalur transportasi
apa namanya pengangkut-pengangkut semua ini energi yang keluar dari Timur Tengah ke negara-negara lain. Jadi kita bisa rekam bahwa sekitar di 2024 ini dan kuartal 1 2025 itu bahwa EIA itu mencatat bahwa 1/4 perdagangan minyak laut dunia ya itu dari sana. Kemudian 1/5 perdagangan LNG global. LNG. LNG ya. Jadi secara global ya. Jadi 1/5-nya itu dari jalur dari Selat Hormuz ini. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa posisi Selat Hormuz ini bukan menjadi isu regional ya, isu regional, tetapi bisa langsung mempengaruhi oleh pasokan minyaknya, kemudian ongkos pengangkutannya, kemudian ada premi risiko. Ya, premi risiko karena dengan adanya isu bahwa naiknya akan ditutup Selat Hormuz ini pasti kan langsung impact-nya itu. Yeah. Ya, pasti ada risiko premiumnya itu pasti kan termasuk tadi itu pengaruh ke asuransinya, kemudian logistiknya, pengangkutannya, dan ekspektasi pasar energi dunia yang perlu kita pahami bersama. Oke, betul-betul karena memang baik masyarakat awam pun ya Pak ketika melihat berita bagaimana kemudian Selat Hormuz itu ditutup begitu ya akibat dari konflik ini, tentu masyarakat pun istilahnya ada panik buyer ya Pak, sehingga betul-betul sudah berlomba-lomba untuk kemudian menyimpan ataupun mengumpulkan gitu bahan bakar karena diprediksi kedepannya akan langka ataupun menjadi mahal harganya seperti itu. Nah, itu salah satu dampak kecilnya saja ya Pak dari bagaimana seberpengaruh itu penutupan Selat Hormuz ini. Kalau dari segi distribusi energinya sendiri Pak, bagaimana kemudian ini akan mempengaruhi pola distribusi energi global? Ya, distribusi energi global ini yang kita harus pahami bahwa ini adalah persepsi risiko. Ya, jadi adanya informasi bahwa gangguan-gangguan nyata untuk pengapalan, ya, kemudian asuransi, rute tanker, itu kan semua dia bisa inikan. Kemudian kegiatan pasokan. Nah, ini pasti yang lebih awal, ya, lebih awal. Nah, ada yang kita adukan ini bahwa melaporkan Iran itu efektif menutup dan sangat membatasi lalu lintas di Hormuz, itu arus minyak itu dan LNG itu negara-negara yang lain itu mencari rute lain. Ya, rute lain. Kemudian mencari sumber. Jadi yang dinikang itu kira-kira kalau sudah terjadi pengurangan ini bagaimana? Ya, jadi itu yang mereka dunia ini melihat dari situ. Kira-kira kalau ini pasokan sumber-sumber pasokan yang lain itu. Jadi konsennya akan lari ke situ. Oke, jadi ini secara global dia nih. Selain mencari kemudian jalur yang lain, sumbernya juga kemudian itu harus dicari ya di mana. Apalagi sekarang ini 1/4 itu tadi melewati jalur Selat Hormuz pemirsa, tentunya ini menjadi permasalahan yang krusial yang betul yang dikatakan Pak Hendra Fahri tadi bahwa bukan lagi masalah regional, sudah berdampak ke kebutuhan energi global. Nah, selanjutnya pemirsa kita akan langsung membahas bagaimana kemudian dampaknya kepada masyarakat. Apakah ini memang akan secara instan memicu kenaikan harga bahan bakar atau seperti apa? Kita akan menjawabnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unas Speak Up. Tahu nggak sih, panduan makanan sehat yang kita kenal sejak kecil, kini sudah diganti. Dulu, 4 sehat, 5 sempurna, fokus pada 5 kelompok makanan, dan menjadikan susu sebagai pelengkap kesempurnaan. Dan sekarang, sesuai perkembangan ilmu gizi dan perubahan gaya hidup, hadirlah konsep piring makanku. Beragam jenis makanan, bergizi lengkap, seimbang porsinya, dan pastikan makanan aman dan bersih. Panduan porsi yang seimbang serta menekankan pentingnya hidrasi dengan air putih. Gak cuma kenyang, tapi bergizi seimbang.
Ya, pemirsa masih di Nuhaspika bersama narasumber kita Pak Hindra Fahri terkait dengan Selat Hormuz. Kita sudah bahas bahwa secara langsung memang tentu penutupan Selat Hormuz ini akan mempengaruhi pola distribusi energi global. Nah, kemudian dampaknya kepada masyarakat, Pak. Bagaimana kemudian gangguan pada pola distribusi energi ini bisa berpengaruh langsung pada kenaikan harga bahan bakar nih, Pak? Ya, kalau kita melihat ya pasar minyak ini bekerja sangat sensitif ya terhadap risiko pasokan. Ya, jadi itu yang kita lihat. Nah, begitu ada ancaman, itu semua jalur utama terkait seperti Hormuz, pelaku pasar langsung menghitung kemungkinan, ya, kemungkinan kekurangan suplai, biaya logistik, ya, kemudian keterlambatan pengiriman. Ini menjadi indikator-indikator. Jadi yang perlu kita coba edikan, dan ketika setelah itu baru hilirisasinya. Pasca itu dia secara langsung bagaimana dengan karena terlambat, ya, seperti barang-barang bagaimana, kemudian sudah ada strategi kenaikan harga, itu sudah pasti tidak lari ke sana. Ya, jadi seperti itulah yang mungkin secara ini kan kita berbicara secara global, ya. Jadi pelaku usaha langsung sudah memproyeksikan risiko jangka panjangnya ya Pak, sehingga secara tidak langsung memang akan langsung berpengaruh tentunya pada harga. Bukan hanya bahan bakar ya pemirsa, bahkan di Indonesia malah harga plastik juga sudah naik nih pemirsa. Ini menjadi keluhan pelaku usaha juga ya, plastik menjadi naik juga harganya. Nah, kalau Indonesia sendiri Pak, kita lihat seberapa tinggi ketergantungan kita nih Pak terhadap naik turunnya harga bahan bakar akibat eskalasi ini Pak. Ya, bagi kita di Indonesia ini ya walaupun sampai hari ini seperti BBM yang belum naik. Alhamdulillah belum naik ya. Tapi kita perlu pahami bahwa kondisi pasar energi ini global, bukan lokal. Walaupun Indonesia jauh dari Iran, tetapi harga minyak, LPG, biaya angkut, kurs, kontrak, pasokan itu semuanya itu pasokan kontrak pasokan ini semua mengikuti dinamika pasar. Itu yang artinya dinamika pasar yang kami maksud ini adalah dinamika pasar internasional. Itu betul. Ya. Jadi ketika ketika kawasan produsen ini terguncang, negara-negara importir seperti Indonesia ya tetap merasakan efeknya melalui harga acuan, biaya impor, ya, biaya impor, kemudian tekanan fiskal, ya. Jadi jarak geografis ini tidak memutus keterhubungan ekonomi energi, ya. Itu yang kita harus paham. Jadi tidak memutus keterhubungan ekonomi itu tadi ya Pak, betul. Kalau produsen itu mengalami gangguan, otomatis juga negara-negara yang akan kemudian punya hubungan ekonomi itu akan terdampak, termasuk Indonesia juga. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri saat ini Pak, apakah memang untuk kebutuhan energi kita ini masih bergantung full dengan energi global itu, atau kita sudah menunjukkan kemandirian nih Pak? Ya, bagi kita Indonesia ini cukup sensitif, ya, cukup sensitif karena sebagian besar BBM sama LPG masih tergantung dengan impor. Ya, jadi pemerintah sendiri menyatakan bahwa kebutuhan LPG nasional itu masih dipenuhi oleh impor. Sekitar 7,3 sampai 7,8 juta ton per tahun, ya. Nah, di sisi lain data dari BPS yang dikutip oleh Kata Data itu menunjukkan impor minyak mentah pada Indonesia ya pada tahun 2025 mencapai 17,58 juta ton, ya, atau senilai 9,31 miliar US dollar, ya. Artinya harga dunia naik dan jalur pasok terganggu, ya, Indonesia langsung menghadapi tekanan biaya yang nyata. Ya, jadi ini yang otomatis itu. Ya. Jadi itulah gambaran-gambaran bagaimana kira-kira pengaruhnya ke negara kita di Indonesia ini. Kalau melihat sejauh ini kita sebutnya sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan mempertahankan diri gitu ya dari Indonesia sendiri Pak. Ini kan baru dibandingkan dengan negara-negara lain itu yang sudah betul-betul melakukan langkah ekstrim. Kalau Indonesia alhamdulillah mungkin dari BBM belum dinaikkan. Nah,
nanti apakah akan ada titik ataupun puncaknya ketika Indonesia betul-betul sudah Iya. tidak mampu lagi dan kemudian bisa jadi ya harga-harga akan naik juga Pak. Mekanisme seperti apa ke depannya yang kemungkinan akan membuat skema tersebut terjadi Pak di Indonesia? Ya, kalau kita melihat dampaknya ini menjalar secara bertahap ya. Yang jelas bahwa pertama itu biaya impor dan biaya distribusi ya akan naik. Ya, akan seperti itu. Kemudian yang kedua setelah itu beban subsidi dan kompensasi energi ya pemerintah saya kira ikut membesar ya. Kemudian yang ketiga jika tekanan ini terus berlanjut maka sektor transportasi, logistik ya, pangan, industri, manufaktur saya kira ini akan terdampak ini, akan terdorong naik semua. Terdorong naik semua. Iya, jadi kita coba lihat bahwa tanpa hari ini ya, belum kita melihat ini harga BBM eceran belum dinaikkan ya, tapi masyarakat sudah bisa merasakan dampaknya ya melalui mungkin inflasi barang, kemudian ongkos angkut ya, tekanan pada anggaran negara ya, itu mungkin ya. Jadi contoh juga kita ini sebagai orang kampus ya, dikeluarkan suatu surat edaran ya bahwa bagaimana efisiensi energi di kampus. Di kampus, ya, itu contoh-contoh itu. Ya. Oke, jadi akan secara bertahap tentu ya kalau misalnya konflik ini terus semakin ketegangannya semakin meningkat, tidak ada tanda-tanda untuk mereda, kemungkinan secara perlahan, secara bertahap itu kemudian skema-skema itu bisa saja terjadi di Indonesia gitu ya Pak. Tapi kalau melihat saat ini Indonesia belum menaikkan harga BBM itu sendiri, di mana tentu ini itu tadi yang disebutkan itu akan menjadi pembengkakan di subsidi yang harus diberikan pemerintah. Nah, apakah Bapak melihat ini sebagai sebuah kebijakan yang tepat gitu, menunjukkan bahwa kita ini masih mandiri secara energi atau seperti apa Pak? Ya, kalau saya melihat dari dua sisi sekaligus ya. Di satu sisi menunjukkan bahwa negara kita ini masih punya kapasitas kebijakan ya, untuk menahan guncangan jangka pendek ini demi menjaga daya beli masyarakat. Betul. Itu yang pertama. Namun di sisi lain saya melihat bahwa ada beban fiskal yang sedang ditahan oleh pemerintah. Ya, jadi ini kan. Jadi kita melihat. Jadi mungkin memang kita tidak melihat bahwa ini belum naik belum ada naik. Karena itu ada kebijakan dari pemerintah. Tapi yang lain itu ada bagaimana kompensasi energi ya, beban-beban subsidi itu ini kan. Jadi kami melihat dari situnya. Ya. Berarti untuk jangka panjangnya Pak, apa ada kemungkinan nih pemerintah Indonesia kemudian akan mengeluarkan kebijakan yang cukup ekstrim juga begitu ketika mungkin daya kemampuannya untuk menahan guncangan global ini sudah tidak bisa Pak? Iya. Jadi ketika memang dia kebijakan pemerintah ini sudah berjalan dan dianggap normal, tetapi di satu sisi bahwa ini memang daya tahannya kita untuk daya tahan energi kita ini berarti ada kondisi yang harus diperhatikan. Tapi harapan kita ya harus dia melihat dari segi dari pro masyarakat ya jadinya. Jadi disinilah pandai-pandainya kita melihat kebijakan-kebijakan pemerintah ini apakah memang ini pro ke masyarakat atau gimana. Ya semoga. Semoga ya betul. Nah kalau melihat potensi geologi di Indonesia sendiri Pak, apakah kita dengan sumber daya yang kita miliki ini kita mampu mencari alternatif lain nih Pak untuk mencegah atau memutus ketergantungan dari energi global ini Pak yang sedang terguncang? Iya, bahwa sesungguhnya Indonesia ini punya potensi geologi yang besar ya. Jadi baik migas, kemudian gas bumi, panas bumi, batu bara, ya, maupun bioenergi ya, yang sekarang lagi diperkuat dengan kebijakan campuran biodiesel ya. Itu saya kira ini mencatatkan bahwa Indonesia masih produsen energi penting di kawasan ya, dan pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebutuhan gas di tahun 2025 ya itu dipenuhi dari produksi domestik tanpa impor. Ya. Jadi masalah Indonesia ini bukan semata-mata tidak punya sumber daya ya,
tapi melainkan bagaimana kita mengubah potensi itu ya menjadi pasokan yang andal, efisien dan berkelanjutan. Oke, Iya. berarti ke teknologi pengolahannya Iya. lagi sekarang ya Pak. Iya. Sedikit mungkin ke hilirnya begitu, bagaimana Iya. Bapak melihat teknologi yang ada di Indonesia saat ini Pak? Ya, jadi kalau kita melihat teknologinya ya, karena kita ini kan bisa melihat mungkin seperti infrastrukturnya, Iya. ya. Infrastrukturnya itu ya bisa kita coba konsen bagaimana kapasitas kilangnya ya, kemudian bagaimana distribusi jalur transportasi minyak ini antara kilang ini semua ini, ya ini saya kira ini yang perlu menjadi concern kita. Ya, Oke. karena jangan sampai seperti dia ini bahan bakunya banyak, tetapi kita tidak memiliki itu sehingga harus kita membawa keluar, Nah, ya kan? diekspor lagi. Nanti setelah dia jadi baru Baru diimpor lagi ke dalam. impor lagi nih. Nah, Oke, ini oke, yang oke. ini. Jadi teknologi itu yang jadi infrastruktur yang kita perlu perhatikan. Betul, Ya. betul. Dan itu menjadi proyek strategis nasional juga ya Pak, terkait dengan Iya. hilirisasi nih pemirsa. Iya. Jadi pemerintah memang saat ini tengah menggalakkan bahwa bagaimana cadangan sumber daya yang kita miliki ini bisa ditambah nilainya gitu, Iya. menambah nilainya jadi menjadi produk akhir, bukan kita malah mengekspor bahan mentah kemudian mengimpor lagi ketika sudah jadi. Ya, itu Iya. mungkin singkatnya seperti itu ya pemirsa. Nah, Iya. langkah realistis Pak yang bisa dilakukan pemerintah melihat kondisi saat ini yang belum menentu seperti itu ya. Bagaimana kemudian langkah realistis yang mesti diambil pemerintah? Ya, jadi yang perlu diperhatikan ini adalah bagaimana di dalam hal pengelolaan dan kebijakan. Oke. Ya, kami melihat di sini bahwa hari ini kita tidak melihat semata-mata bahwa ketersediaan geologinya ya. Ya, jadi kita sudah punya sumber daya, tetapi contoh ketahanan energi ini ditentukan oleh kapasitas kilangnya, efisiensi distribusinya, diversifikasi impor ya. Jadi ini kemudian kecepatan pengembangan lapangan, kemudian keberlanjutan subsidi ya. Jadi kemudian yang terakhir ini konsistensi transisi energi. Oke. Ya, sehingga kami melihat di sini bahwa persoalan utamanya adalah bagaimana kita mengelola sumber daya alam ini agar tidak terus-menerus ya kita kalah dengan lonjakan permintaan. Ya, jadi kita harus siap untuk itu Dianenya. Yang sampai sudah lebih duluan permintaan sehingga bahan bakunya, produksinya yang tidak ada. Tidak ada. Iya. Oke, jadi transisi energi itu tadi Transisi, ya Pak, iya. betul-betul menyesuaikan dengan bahan baku yang ada dengan kebutuhan yang ada. Tentunya harus disesuaikan seperti itu pemirsa. Nah, terakhir mungkin Pak sebagai closing statement itu tadi untuk bagaimana kemudian saran dan masukan ke pemerintah. Nah, kalau sekarang ke masyarakat ini kan tidak bisa dipungkiri ya, masyarakat bisa melihat berita terkini dimanapun sekarang itu menjadi kemudian juga menjadikan masyarakat kita kemudian yang kurang memahami isu ini itu menjadi ya panik buying itu tadi salah satunya. Nah, bagaimana kemudian harusnya masyarakat kita memahami dan memaknai konflik yang tengah terjadi saat ini, Pak? Ya, jadi kami melihat ini bahwa konflik global seperti yang di Iran ini bisa berdampak ke harga energi di Indonesia ya. Karena dunia energi ini saling terhubung ya. Jadi cadangan energi terkonsentrasi di wilayah tertentu ya. Kemudian distribusinya melewati jalur kritis seperti Selat Hormuz ya. Dan harga dibentuk oleh pasar global ya. Jadi ketika salah satu ini terganggu bahwa maka efeknya merambat sampai ke negara-negara yang letaknya jauh pun sekalipun ya termasuk Indonesia. Ya, jadi itu. Nah, masyarakat ini perlu memaknai kondisi ini bukan sekedar sebagai isu perang di luar negeri. Ya. Tetapi sebagai pengingat bahwa ketahanan energi ini adalah soal geologi, geopolitik, ya, kebijakan dan perilaku konsumsi sekaligus, ya. Jadi maka respon yang terbaik bagi kita ini ya tetap kita tenang, ya, hemat energi, kemudian mendorong kebijakan nasional yang membuat Indonesia makin mandiri serta tahan guncangan. Itu harapan kita yang ini.
Ya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang pemirsa disampaikan tadi bahwa kita tidak boleh memandang konflik ini hanya seperti perang luar negeri saja gitu. Mereka saja yang berperang, bukan kita. Nah, tidak seperti itu karena memang seperti yang dikatakan tadi, cadangan energi ini saling terhubung ya Pak. Tentu jadi jika ada satu wilayah yang menjadi salah satu sumber cadangan energi itu terganggu, otomatis secara langsung kita juga akan terkena dampaknya. Apalagi Selat Hormuz ini tadi ya sebagai selat utama ya, jalur penghubung utama untuk mendistribusikan energi tersebut. Nah, itu yang menjadi terganggu juga sehingga otomatis kita akan terkena imbasnya. Dan tentunya masyarakat kita harus lebih bijak lagi ya memahami bahwa ini tadi ada 4 faktor ya Pak, faktor geologi, geopolitik, kebijakan, dan efisiensi penggunaan ya. Jadi masyarakat tidak perlu panik, tetap tenang, tetapi juga tetap berupaya untuk menggunakan energi seefisien mungkin, sebijak mungkin ya. Terima kasih banyak Pak Hendra Fahri atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.